Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B2 kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pembelajaran advertising yang ada pada bab 7 yang berjudul analisis media periklanan. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok 7. Yang pertama ada Nurjana, yang kedua ada Nurzakina Alwirajab, yang ketiga Jeli Cahyani, yang keempat Hamdian Yusuf, yang kelima Aulia Fahrina, yang keenam Faudia Rizkia Artika, dan yang terakhir Vivin Divian Nurul Aksa. Selanjutnya kepada pemateri saya persilahkan. Tinjauan pada media utama. Metode versus sarana. Yang pertama, media. Media periklanan adalah metode komunikasi umum yang membawa pesan periklanan. Yang kedua, sarana atau faceless adalah program siaran khusus atau pilihan posisi cetak di mana iklan di pasar. Yang kedua, karakteristik media periklanan utama tradisional. Yang pertama, media periklanan utama televisi, radio, surat kabar, majalah, dan iklan luar ruangan. Yang kedua, setiap media dan setiap sarana memiliki sifat atau karakteristik dan kelebihan yang unik. Suatu peringatan awal. Nilai suatu media tergantung pada keadaan yang dihadapi oleh suatu merek pada waktu tertentu serta tujuan periklanannya, pasar sasaran, kepada siapa tujuan ini diarahkan, dan anggaran yang akan ada. Periklanan di luar rumah atau out of home. Periklanan melalui papan reklam yang satu, panel poster, kedua buletin lukis. Membeli periklanan luar ruang. Periklanan outdoor dibeli melalui perusahaan-perusahaan yang memakai papan reklam yang disebut dengan pemilik lahan atau plains. Kekuatan periklanan luar ruang. Yang pertama, jangkauan yang luas dan tingkat frekuensi tinggi. Yang kedua, fleksibel serta geografis. Yang ketiga, biaya per seribu yang rendah. Yang keempat, identifikasi produk adalah penting. Yang kelima, menjadi ingatan terakhir sebelum membeli bagi konsumen. Keterbatasan periklanan luar ruang. Yang pertama, tidak selektif. Yang kedua, tidak cocok segmen-segmen pasar khusus. Yang ketiga, waktu tempa atau ekspor yang singkat. Yang keempat, jumlah sulit mengukur jumlah khalayak. Masalah lingkungan. Surat kabar. Adapun beberapa kekuatan dan keterbatasan dari surat kabar. Kekuatan dari surat kabar yang pertama, khalayak berada pada kerangka tepat untuk memproses pesan. Yang kedua, jangkauan khalayak yang luas. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, mampu menyajikan pesan yang rinci. Yang kelima, tidak terbatas oleh waktu. Selanjutnya ada keterbatasan dari surat kabar. Yang pertama, clutter atau tidak beraturan. Yang kedua, bukan media yang sangat selektif. Yang ketiga, penyewa tidak tetap membayar tarif yang telah lebih tinggi daripada pengiklan tetap. Yang keempat, mutu reproduksi menengah. Yang kelima, pembeliannya rumit bagi pengiklan nasional. Yang terakhir, komposisi pembaca bisa berubah. Selanjutnya, majalah. Membeli ruang majalah. Perlu diperhatikan pemilihan majalah yang tepat untuk menjangkau pasar sasaran pengiklanan. Pengiklanan melalui majalah terdapat kelebihan dan keterbatasannya. Yang pertama, kelebihannya, yaitu beberapa majalah mampu menjangkau khalayak yang sangat luas, kemudian daya tahan yang lama, mutu produksi tinggi, kemampuan menyajikan informasi produk yang rinci dengan penuh tanggung jawab, dan kemampuan kreatifnya membuat konsumen merasa terpengaruh dengan adanya iklan atau menarik perhatian pembaca dan mendorong mereka untuk memikirkan merek-merek yang diiklankan. Namun, periklanan melalui majalah juga memiliki keterbatasan, yaitu tidak mengganggu, tenggang waktu yang lama,
clutter atau ketidakberaturan, pemilihan geografis yang agak terbatas, dan keanekaragaman pada pola sirkulasi dari pasar ke pasar. Selanjutnya, radio. Dari masa ke masa, peranan radio selalu penting. Bermunculannya berbagai media elektronik, termasuk maraknya internet pun tidak menenggelamkan radio sebagai salah satu media pilihan konsumen. Karenanya, iklan di radio tetap perlu untuk dipertimbangkan dalam Integrated Marketing Communication atau AMC, sebuah brand campaign. Pembelian waktu radio. Beberapa pertimbangan memengaruhi pilihan stasiun, yaitu format stasiun, pilihan daerah-daerah geografis yang akan dijangkau, dan pilihan bagian hari. Adapun kekuatan dan keterbatasan periklanan radio. Untuk kekuatan yaitu mencapai khayalak yang tersegmentasi, mencapai calon pelanggan secara akrab dan personal dan ekonomis, tenggang waktu dan kemampuannya mentransfer gambar-gambar dari televisi periklanan, dan yang terakhir, kemampuannya untuk memanfaatkan reputasi dirinya yang kadang-kadang lebih besar dari pesona kehidupan kepribadian lokal. Untuk keterbatasannya yaitu clutter atau ketidakberaturan, tidak dapat menggunakan visualisasi, dan perpecahan khayalak serta kesulitan membeli waktu radio. Televisi secara praktis ada di mana-mana, di Amerika Serikat dan di seluruh dunia industrial. Adapun dua aspek khusus periklanan televisi terlebih dahulu. Yang pertama, segmen pemrograman yang berbeda atau apa yang disebut bagian hari. Yang kedua, outlet alternatif untuk iklan televisi. Selanjutnya, segmen program televisi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, waktu utama atau prime time. Yang kedua, siang hari atau daytime. Yang ketiga adalah waktu tambahan atau fringe time. Selanjutnya, network, sport, sindikasi, kabel, periklanan lokal. Yang pertama, periklanan televisi jaringan. Yang kedua, periklanan melalui televisi spot. Yang ketiga, periklanan melalui televisi sindikat. Yang keempat, periklanan melalui televisi kabel. Yang kelima adalah periklanan melalui televisi lokal. Selanjutnya, kekuatan periklanan televisi. Yang pertama, mendemonstrasikan penggunaan produk. Yang kedua, dapat menjangkau konsumen secara serempak. Yang ketiga, muncul tanpa diharapkan. Yang keempat, mampu memberikan kegembiraan. Yang kelima, mempunyai kekuatan unik untuk menjangkau konsumen satu persatu. Yang keenam, menggunakan humor sebagai periklanan efektif. Yang ketujuh, efektif dengan tenaga penjualan perusahaan dan perdagangan. Yang kedelapan adalah kemampuan mencapai dampak yang diinginkan. Selanjutnya, keterbatasan periklanan televisi. Yang pertama, biaya periklanan yang mengikat dengan cepat. Yang kedua, erosi penonton televisi. Yang ketiga, juga ada banyak terpecahnya penonton. Yang keempat, zipping and zapping iklan. Yang kelima, clutter atau ketidakberaturan. Yang terakhir adalah infomersial, adalah segmen-segmen iklan yang full diputar melalui televisi kabel yang berlangsung selama 28-30 menit yang mengkombinasikan antara berita, produk, dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah periklanan interaktif. Periklanan interaktif didefinisikan meliputi semua media yang memungkinkan pemakai untuk mengendalikan jumlah atau tingkat informasi yang ingin diperolehnya dari suatu pesan iklan. Media iklan interaktif pada saat ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, CD-ROM. Para pengiklan belum memanfaatkan perangkat lunak CD-ROM sebagai media periklanan yang signifikan. Tetapi satu-satunya hal yang menghambat pemanfaatan CD-ROM adalah sedikitnya pemilik komputer multi-drive CD-ROM. Yang kedua adalah alam maya. Dengan memakai helm alam maya atau kacamata dan sarung tangan yang dirancang secara khusus, peserta berinteraksi dengan benda-benda yang dianimasi dan menikmati sensasi mirip kehidupan kita. Yang ketiga adalah internet. Internet adalah jaringan komputer
yang saling berhubung yang terdapat di seluruh dunia yang memungkinkan transfer informasi secara elektronik. Para pengiklan internet menggunakan dua bentuk umum periklanan, yaitu iklan spanduk dan sponsor. Dan yang terakhir adalah nomor-nomor telepon bebas pulsa. Selanjutnya adalah media periklanan alternatif. Media periklanan alternatif adalah bentuk media yang berbeda dari bentuk media yang dominan dari segi konten, cara produksi, ataupun cara distribusi mereka. Media periklanan alternatif terdiri dari yang pertama adalah periklanan melalui Yellow Page. Yellow Page meliputi penghematan waktu untuk mencari informasi belanja, menghemat energi dan uang, dan yang terakhir menemukan informasi dengan cepat dan belajar tentang produk dan jasa. Yang kedua adalah periklanan melalui video. Bentuk periklanan ini meliputi penayangan informasi visual dan audio kunci mengenai suatu merek dan membagikan informasi ini kepada para pelanggan bisnis atau konsumen akhir. Dan yang terakhir adalah penayangan produk di bioskop. Penayangan produk di bioskop berawal dari tahun 1940-an, tetapi frekuensi kejadiannya saat ini lebih besar daripada sebelumnya.